Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 733. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Soyen telah berhasil mengendalikan naga iblis neraka dan kemudian dia pun meluncur ke arah dari putra surga untuk memberikan serangan. Menyaksikan situasi yang berubah dengan begitu cepat, mata dari Raja Penelan Roh sekarang telah dipenuhi oleh rasa lega dan kemudian dia pun mengatakan, orang ini dia benar-benar berhasil mengendalikan naga neraka itu. Kekuatan dari Soyen sendiri hanya berada di setengah reinkarnasi ke-7. Bahkan kekuatan tempurnya sangat mengerikan dan itu cukup mirip seperti Soyuntian menurut Raja Penelan Roh. Bahkan di dalam tubuh dari Soyen, dia juga bisa mencium beberapa aura yang cukup familiar dan itu merupakan aura yang berasal dari teknik menelan api. Naga iblis neraka yang telah dikendalikan oleh seorang Soyen pada saat ini meraung dengan marah kepada putra surga. Manusia tercela, kau akan membayar harga yang mahal atas perbuatan yang telah kau lakukan. Pandangan mata dari putra surga melihat pada Soyen yang telah berdiri di atas kepala naga hitam itu. Dan kemudian dia menimpali perkataan dari naga iblis neraka. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini, tapi siapa sangka bahwa kau adalah orang idiot yang telah melakukan pengkhianatan kepada Tuhanmu. Jadi dirimu bisa dianggap sebagai seorang penjahat, namun binatang tetaplah binatang. Setelah mengatakan hal seperti ini, lapisan api coklat tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh putra surga. Dan hal itu dia lakukan sambil mengatakan, awan neraka akan menjadi malapetaka untuk dirimu. Lapisan awan api kini telah muncul di langit dan kemudian hal seperti itu benar-benar menghiasi seluruh langit ini. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa putra surga sebenarnya juga memiliki kekuatan beratribut api. Bahkan api coklat yang keluar dari dalam tubuhnya memiliki fluktuasi yang mendekati api suci. Soyen yakin bahwa ini merupakan berkah atas pemberian kerajaan malaikat. Soyen kemudian berkata kepada naga hitam yang berada di bawahnya, kau turunlah dan selamatkan Raja Penelan Roh serta lindungi dia. Jika sampai terjadi sesuatu pada dirinya, kau tahu kan konsekuensi apa yang akan kau dapatkan, karena aku akan menghancurkan tubuh fisikmu dan juga tubuh jiwamu. Setelah berkata seperti ini, Soyen pun melompat dari atas kepala naga hitam dan kemudian dia berdiri di langit menatap tajam pada putra surga. Sementara naga hitam ini yang merupakan naga iblis neraka langsung meluncur dengan sangat cepat menuju Raja Penelan Roh dan akan menyelamatkan dirinya. Soyen untuk saat ini akan menghadapi putra surga. Karena dia berani memprovokasi kekuatan dari klan Shao, maka Soyen akan membalas dengan tangannya sendiri. Ketika naga hitam tersebut meninggalkan Soyen, dia benar-benar menyadari bahwa aura yang berada di dalam tubuh dari Soyen merupakan aura dari Raja Naga Emas. Raut wajahnya terlihat ngeri untuk sejenak. Tidak ada yang lebih tahu tentang klan naga jika dibandingkan dengan naga iblis neraka ini. Soyen telah mampu menggunakan kekuatan mengerikan yang merupakan transformasi ke-7 dari Dewa Naga. Hal itu cukup membuktikan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di dalam klan naga. Belum lagi Soyen memiliki aura dari Raja Naga Emas dan juga aura mengerikan dari Raja Naga Baxia. Hal itu membuat naga iblis neraka ini berkata di dalam hatinya, sungguh pria yang sangat mengerikan. Dia tidak hanya memiliki 7 jenis api suci, tapi juga mendapatkan kepercayaan tingkat tinggi dari 2 raja naga. Detik berikutnya Soyen sendiri telah langsung mengeluarkan kekuatan hijau tua dari dalam tubuhnya dan itu secara perlahan menggantikan cahaya keemasan. Lalu garis-garis hijau tua yang cukup rumit telah diukir dengan hati-hati di tubuh dari Soyen. Melihat pada putra surga, Soyen pun kemudian dia berteriak, karena kau dan juga orang-orang di dalam tempat ini telah berani menyinggung klan Shao, maka sepertinya dunia neraka ini tidak perlu ada lagi. Asal kalian tahu, dunia neraka hanyalah sekelompok sampah yang telah membantu orang-orang jahat. Kata-kata yang diucapkan oleh Soyen seolah-olah melewati batasan ruang dan waktu, dan kemudian hal seperti itu menyebar luas di dalam dunia neraka ini. Hal tersebut juga telah didengarkan oleh Fujun, Gaara, Guru,
dan juga yang lain-lain. Kata-kata dari Soyen benar-benar membuat para pejabat tinggi di dalam dunia neraka ini tubuhnya mereka langsung membeku, dan kemudian secara spontan mereka mengatakan apakah dia sebenarnya sudah mengetahui tentang hal ini. Fluktuasi energi yang sangat mereka terpancar di dalam tubuh Soyen, dan hal seperti itu juga bisa dirasakan oleh para pejabat tinggi dari dalam dunia neraka. Dari kejauhan, mereka pun kemudian saling berbincang. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Soyen ini? Aku khawatir bahwa kekuatan itu berasal dari dunia bawah kegelapan. Sekarang yang mulia Dewa Kematian telah terjatuh ke dalam reinkarnasi di dalam dunia bawah kegelapan. Bagaimanakah dunia neraka kita saat ini akan melawan Soyen? Beberapa suara ketakutan muncul dari para pejabat tinggi di dalam dunia neraka. Fujun kemudian menimpali. Lebih baik kita lihat apa yang terjadi selanjutnya dan apa yang bisa dilakukan oleh Soyen. Kekuatan terpancar di dalam tubuh Soyen, bahkan putra surga mungkin tak akan pernah mampu untuk menandinginya. Begitu putra surga gagal, maka amarah dari Soyen yang luar biasa pasti akan melanda dunia neraka ini. Dan siapa yang bisa menghentikan amukan dari Soyen? Di saat yang bersamaan, wakil pemimpin dari dunia neraka dan juga pemimpin dari dunia neraka, mereka berdua yang merupakan guru dan murid, kali ini telah tiba di tempat dari Fujun. Dan detik berikutnya wakil pemimpin dari dunia neraka ini langsung mengeluarkan segel reinkarnasi dari Xiaoling Shan. Hal itu membuat raut wajah dari Fujun terkejut untuk sesaat. Dia tiba-tiba saja langsung berkata, segel reinkarnasi Xiaoling Shan, wakil pemimpin dunia neraka, apa yang ingin kau lakukan? Wakil pemimpin dunia neraka ini tiba-tiba saja langsung menimpali. Fujun, kau bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri. Apakah kau benar-benar ingin mendorong dunia neraka kita menuju kehancuran dan juga jalan buntu? Mendengarkan kata-kata dari wakil pemimpin pusat dunia neraka ini, raut wajah Fujun telah berubah dalam sekejap. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Dengan kemunculan awan api yang berwarna coklat, kali ini putra surga memiliki kepercayaan diri yang besar bahwa dirinya mampu mengalahkan Soyen dalam seketika. Dengan penuh kesombongan, dia pun mengatakan, Soyen, karena aku mengeluarkan teknik ini, sama artinya kau sudah memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kekuatan lautan api, pembalik hujan di atas awan, hancurkan! Fluktuasi energi yang dahsyat langsung dimunculkan dari lautan api yang berada di langit, dan kemudian debu-debu yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan kemudian hal seperti itu menghantam tubuh dari Soyen yang telah berubah menjadi mode iblis. Tapi betapapun mengerikannya serangan dari putra surga tampaknya tidak berpengaruh kepada Soyen sama sekali yang telah dalam mode iblisnya ini. Tidak lama kemudian, ledakan yang telah menyelimuti tubuh dari Soyen pun mereda dan menghilang sepenuhnya. Kali ini Soyen tersenyum ke arah putra surga dan kemudian dia berkata, apakah kekuatanmu hanya seperti ini saja? Darah iblis di dalam tubuh Soyen benar-benar memancarkan kekuatan jahat yang tidak ada habisnya. Menyaksikan hal seperti itu, raut wajah dari putra surga nampak jelek dalam sekejap. Di telapak tangannya saat ini telah memegang sebuah gulungan teknik bertarung tingkat dewa yang dianggap sebagai harta yang tidak ternilai harganya. Namun Soyen segera melambaikan tangan, kekuatan hisab yang sangat kuat tiba-tiba saja langsung mengambil gulungan itu dari tangan putra surga. Hal seperti ini membuat sang putra surga tiba-tiba saja berkata, kau? Kekosongan yang berada di sekitar tubuhnya runtuh dalam seketika. Kekuatan keserakahan yang cukup ekstrim tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kemudian hal itu melahap jiwanya sedikit demi sedikit. Putra surga lalu berteriak, kembalikan gulungan itu padaku. Bagaimanapun juga, gulungan ini merupakan harta yang luar biasa, tapi hal itu telah direbut dengan mudah oleh seorang Soyen. Kepanikan telah mengalir di dalam hati dari seorang putra surga. Alasan kenapa dia bisa menunjukkan dan juga mengeluarkan lautan awan api adalah karena gulungan ini, dan sekarang gulungan itu telah direbut oleh Soyen. Maka dari itu putra surga tidak mampu lagi mengendalikan awan api yang berada di langit. Selain itu, di seluruh dunia 1000 besar yang bisa mendapatkan gulungan seperti yang dibawa oleh putra surga yang kali ini telah direbut Soyen,
sangatlah sedikit. Awalnya, dengan memakai gulungan ini dia punya keyakinan penuh bisa melenyapkan Soyen di dalam tempat ini. Tapi sayang sekali, rencananya benar-benar gagal. Dan putra surga yang telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri sekarang terdiam tanpa daya karena dia tidak tahu kemarahan dari Soyen ketika sudah mengaktifkan mode iblisnya. Kekuatan iblis milik Soyen bahkan di dalam dunia 1000 besar cukup mustahil untuk bisa ditemukan oleh orang biasa, kecuali hal itu dilakukan dengan penyelidikan mendalam oleh orang-orang kuat seperti kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia. Kekuatan semacam ini merupakan sebuah kekuatan dengan atribut yang baru dan juga langka. Hal yang tidak diketahui seringkali akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan. Soyen dengan nada suara yang dingin, dia pun berkata pada putra surga, balas dendam dari klan Xiao akan dimulai dari dirimu. Namun kau tidak perlu khawatir, orang-orang yang telah bersekongkol untuk menjatuhkan klan Xiao, mereka tidak akan pernah ada satupun yang bisa melarikan diri dari tanganku. Putra surga hanya bisa berteriak, tidak! Semua kepercayaan diri yang berada di dalam tubuhnya kali ini telah diruntuhkan oleh kekuatan menakutkan dari seorang Soyen. Putra surga kemudian berkata, pemimpin dari istana surgawi dan juga beberapa kekuatan super di dalam pusat dunia manusia adalah pembantu rahasia Soyen. Asal kau mau untuk membiarkanku pergi, maka aku belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja ketakutan telah menyebar dalam pandangan mata dari putra surga. Beberapa informasi yang akan terbongkar ini telah langsung dihentikan oleh semburan api yang berwarna putih susu dan keluar dari dalam tubuh putra surga ini. Lalu api putih susu tersebut membakar tubuhnya, bahkan juga membakar jiwanya. Soyen ketika melihat kemunculan dari api putih susu yang telah membakar tubuh dari putra surga, tiba-tiba saja kepanikan telah muncul di dalam hati dari Soyen. Dia pun melambaikan tangannya sambil berkata, tombak iblis! Sebuah tombak yang berwarna merah kini telah muncul di telapak tangan dari Soyen, dan itu mengandung kekuatan iblis yang sebenarnya. Soyen akan mengalahkan putra surga yang tubuhnya sudah terbakar oleh api putih susu menggunakan tombak ini. Apa yang telah terjadi pada putra surga sebenarnya adalah tubuhnya telah ditanamkan sebuah kekuatan khusus yang merupakan api putih susu. Jika sampai dia membocorkan beberapa rahasia yang sangat penting, maka api putih susu secara otomatis akan keluar dan membakar tubuh dari orang ini. Meskipun api putih susu tersebut tampak biasa-biasa saja, tapi hal seperti ini telah membuat iblis Soyen merasa gelisah, dan dia sama sekali tidak bisa menemukan dari manakah dan apa sebenarnya api putih susu ini, karena tingkat kengeriannya itu tidak bisa dibandingkan dengan api suci. Soyen bahkan merasa bahwa api putih susu ini tidak bisa dilawan menggunakan kekuatan reinkarnasi. Tubuh dari putra surga terus bergetar dan dia berteriak penuh dengan kesakitan ketika tubuh dan juga jiwanya terbakar oleh api putih itu. Ketakutan juga telah terlihat dengan jelas dalam pandangan matanya. Bahkan kemunculan api putih susu ini juga telah menimbulkan fluktuasi yang aneh dan mengguncang banyak api suci yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Putra surga seluruh tubuhnya menjadi tidak terkendali, dan Soyen memanfaatkan hal seperti ini untuk langsung melemparkan tombak iblis berwarna merah yang berada di tangannya. Hal itu telah meluncur dengan sangat cepat. Raut wajah dari putra surga telah kembali dipenuhi ketakutan yang tidak biasa, dan dia sekarang ingin berusaha menghindari serangan tombak iblis milik Soyen yang mematikan. Namun sayang sekali, pergerakan dari tombak iblis itu benar-benar cepat. Tidak lama kemudian, seras! Tombak tersebut telah menancap di dada dari putra surga. Rasa sakit yang menyengat telah muncul di sekujur tubuhnya. Lalu kekuatan inkarnasi yang berada di dalam tubuhnya tampak sepenuhnya telah disegel oleh beberapa kekuatan iblis dari tombak iblis milik Soyen tersebut. Lalu kekuatan di dalam tubuh dari putra surga itu kali ini telah dialirkan melalui tombak iblis menuju tubuh dari Soyen. Putra surga sendiri hanya bisa menundukkan kepalanya, dan kemudian raut wajahnya penuh dengan ketakutan
ketika dia melihat tombak yang berwarna merah ini menancap di dadanya. Bahkan kondisinya telah diperparah oleh api putih susu yang masih berkobar di tubuhnya ini. Di sisi lain, naga iblis neraka telah berhasil menyelamatkan Raja Penelan Roh, dan kemudian dia juga telah menggabungkan kembali jiwanya dengan tubuh Raja Penelan Roh. Namun, raut wajah dari kedua orang itu saat ini juga tampak lebih jelek ketika melihat api putih susu berkobar di tubuh dari seorang putra surga. Hal itu membuat Raja Penelan Roh tiba-tiba saja berkata, api itu benar-benar aneh. Apakah itu adalah api yang dimiliki oleh kekuatan manusia? Naga yang berada di samping dari Raja Penelan Roh hanya bisa menimpali. Aku juga tidak tahu kekuatan macam apa ini sebenarnya. Kedua orang ini telah berada di reinkarnasi ke-8. Namun, ketika melihat api putih susu membakar tubuh dari putra surga, seolah-olah Raja Penelan Roh tidak mampu menghadapi fluktuasi energi yang sangat mengerikan dari api putih tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik dari kekuatan api putih bukanlah orang biasa, dan itu semacam kekuatan ilahi. Detik berikutnya Soyen melambaikan tangan, dan kemudian gaya dorong yang luar biasa kali ini telah mengenai tombak iblis yang telah menancap di dada dari putra surga, dan kemudian seras! Tombak iblis itu pun meledak dalam seketika, memusnahkan jejak vital dari seorang putra surga. Tubuhnya langsung berubah menjadi debu. Seluruh kekuatan lenyap dalam seketika. Bahkan api putih susu yang membakar tubuhnya saat ini juga langsung musnah di bawah ledakan dari tombak iblis. Putra surga telah mati. Api coklat yang berada di atas langit dan juga kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya sekarang benar-benar telah diserap oleh Soyen menggunakan kekuatan pelahap di dalam tubuhnya. Tubuh jiwa dari putra surga telah kembali muncul di dalam tempat ini, dan kemudian dia meraung dengan marah, seolah-olah raungan ini ditujukan oleh orang yang berada di pusat dunia manusia. Kalian benar-benar sialan. Kita telah membantu rencana kalian, namun kalian malah melakukan trik jahat di belakang diriku. Apakah menurut kalian kita ini hanyalah sebuah boneka? Ketika tubuh jiwa dari putra surga mengatakan hal seperti ini, terpancar sebuah kebencian dan juga dendam yang mendalam. Melihat tubuh jiwa dari seorang putra surga, hal itu membuat Soyen kemudian mengatakan, tidak kusangka bahwa sebenarnya tubuh jiwamu benar-benar mampu bertahan. Kali ini kau sudah tidak memiliki tubuh fisik. Apakah sebenarnya kau ingin melindungi kekuatanmu sendiri agar tidak terjatuh ke dalam reinkarnasi? Senyuman yang cukup mengejek kini telah muncul di raut wajah dari iblis Soyen. Namun, gelombang yang mengerikan saat ini telah terpancar dari dalam tubuh Soyen. Hal itu sekali lagi telah membuat tubuh jiwa dari putra surga ini dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan dari putra surga sendiri telah mencapai puncak reinkarnasi ke-7. Bahkan jika dia mampu menghadapi hantaman dahsyat dari tombak iblis dan juga meledakkan tubuh fisiknya, dia masih bisa melindungi jejak terakhir dari sumber kekuatannya sendiri. Jika putra surga mampu memasuki mode reinkarnasi, maka dia akan benar-benar pulih setelah berinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Dan itulah keunikan dari orang-orang yang telah mencapai level reinkarnasi. Meskipun jiwanya telah hancur, namun masih ada sedikit sumber asal-usul dari kekuatannya, maka dia akan bisa berinkarnasi kembali di masa depan nanti. Tubuh jiwa dari seorang putra surga tiba-tiba saja meraung dengan keras di dalam dunia neraka ini. Fujun, hakim hidup dan mati, raja neraka, kenapa kalian masih berdiri di sana? Dan kenapa tidak segera muncul untuk memberikan bantuan padaku? Jika sampai aku mati dengan kemarahan Soyen saat ini, bahkan jika kalian semua merupakan para ahli tingkat tinggi di seluruh dunia neraka ini, kalian tidak akan pernah bisa lolos dari nasib buruk. Melihat iblis Soyen di depannya, putra surga tahu bahwa saat ini dia tidak akan mampu melawan Soyen kembali. Jadi dirinya hanya bisa meminta bantuan pada orang-orang di dalam dunia neraka seperti Fujun. Dan sebenarnya loteng neraka ini merupakan area terlarang di dalam dunia neraka yang secara khusus didirikan untuk membatasi kekuatan dalam tubuh Soyen. Mendengarkan teriakan dari seorang
putra surga membuat Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia tidak beranjak dari tempatnya sama sekali. Awalnya Soyen hanya menduga bahwa orang-orang dari dunia neraka telah bersekongkol untuk membantu putra surga. Namun saat ini, tebakan dari Soyen itu telah benar dan juga dikonfirmasi sendiri oleh kata-kata dari putra surga. Soyen pada akhirnya mengetahui bahwa Raja Neraka, Hakim Hidup dan Mati, dan juga Fujun merupakan orang yang terlibat di dalam pengepungan klan Zhao di masa lalu. Untuk sesaat, kemarahan pun telah muncul di dalam tubuh dari Soyen. Kekuatan iblis kini telah kembali berkobar dengan cara yang sangat mengerikan. Karena mereka semua yang berada di dalam dunia neraka ini adalah orang-orang yang telah terlibat dengan pengepungan klan Zhao, maka Soyen tidak akan segan-segan untuk meratakannya. Tiba-tiba saja, tar! Sebuah retakan telah muncul di langit dan kemudian beberapa kekuatan dahsyat dari dunia neraka telah keluar satu persatu. Pandangan mata dari Fujun melihat pada putra surga dan kemudian dia mengatakan, "Putra surga, kau benar-benar telah meremehkan musuhmu." Fujun merupakan eksistensi dengan kekuatan yang berada di reinkarnasi ketujuh dan dia bisa dikatakan sebagai penguasa tempat ini. Di samping Fujun sekarang juga ada dua pria parubaya berpakaian hitam dan putih. Dari dalam tubuh mereka memiliki aura kehidupan dan juga kematian, dan kekuatannya berada di setengah reinkarnasi ketujuh. Mereka sebenarnya adalah Hakim Hidup dan Mati. Raja Neraka juga telah muncul. Kekuatannya juga berada di reinkarnasi ketujuh dan dia merupakan orang yang telah mengendalikan hidup dan mati dari dunia neraka. Orang ini bisa dikatakan sebagai pengendali neraka yang sebenarnya. Pandangan mata dari Soyen telah terlihat sangat serius ketika melihat kemunculan dari orang-orang itu. Ketika Soyen melihat pada Raja Neraka, sepertinya orang ini memiliki fluktuasi yang cukup mirip dengan api reinkarnasi. Sementara Hakim Kehidupan Kematian juga memiliki fluktuasi dari api kehidupan kematian. Putra surga yang telah kehilangan kesombongan, dia pun saat ini berkata dengan penuh ketakutan yang mendalam, "Kalian berhentilah bicara omong kosong. Cepatlah gunakan teknik bertarung tingkat dewa untuk melenyapkan Soyen di dalam tempat ini. Jika tidak, kita semuanya yang akan mati." Barulah setelah putra surga bertarung dengan iblis Soyen, dia mengetahui kengerian tentang orang ini. Fujun dengan pandangan mata penuh kemarahan, dia pun berkata, "Iblis, berhentilah kau berbuat onar. Bagaimana bisa kau melenyapkan orang di dalam dunia neraka milikku? Hari ini kita akan menggunakan darahmu untuk pengorbanan atas kehancuran yang telah kau perbuat di dalam dunia neraka." Aura kematian telah menyapu dari dalam tubuh Fujun dengan cara yang sangat mengerikan. Sementara Soyen tidak takut sama sekali dengan orang ini. Dia hanya tersenyum dan kemudian menimpali. Konyol, benar-benar konyol. Kalian adalah sekelompok orang yang munafik dan juga sok suci yang telah membantu kejahatan. Apakah kau pikir aku tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh kalian semuanya? Kali ini supaya lebih jelas, aku akan bertanya kembali, apakah kalian telah terlibat di dalam pengepungan dan juga penindasan dari klan Zhao milikku? Fujun pun sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, "Jika iya, memang kenapa?" Aura kematian telah muncul dari dalam tubuh Fujun. Sekarang seolah-olah bisa mengendalikan seluruh energi yang berada di dalam dunia neraka ini. Raut wajah dari Soyen langsung dipenuhi kemarahan. Kekuatan iblis di dalam tubuhnya pun melonjak. Dan kemudian dia berkata, "Karena kau telah memberikan jawaban, jika begitu, aku akan menguburkan kalian semuanya di dalam tempat ini." Kekuatan iblis yang sangat mengerikan terpancar dari dalam tubuh Soyen. Bahkan hal itu telah membuat seluruh loteng neraka dan juga tempat ini bergetar dengan cara yang sangat menakutkan. Seolah-olah tidak ada kekuatan lain yang mampu menandingi kekuatan iblis Soyen. Hal itu telah membuat tubuh jiwa dari putra surga, Raja Neraka, Hakim Kehidupan Kematian, dan juga Fujun hanya bisa saling berpandangan. Dan kemudian mereka pun mengatakan, kekuatan macam apa ini? Ketika menghadapi kekuatan iblis yang terpancar dari dalam tubuh Soyen, perasaan tidak berdaya muncul di dalam hati masing-masing. Putra surga
tiba-tiba saja meraung. Kenapa diam saja? Cepat! Hanya dengan mengalahkan Soyen, maka kita bisa menghindari masalah yang tidak diperlukan di masa depan nanti. Saat ini, Putra Surga tidak punya pilihan selain menggantungkan harapan kepada 4 orang dari dunia neraka ini. Dari dalam tubuh hakim hidup dan mati, tiba-tiba memancarkan api yang aneh dan kemudian mereka berkata, kekuatan penguasa alam. Dan kekuatan ini sebenarnya berasal dari kekuatan api hidup dan mati. Fujun, raut wajahnya juga telah berubah menjadi bengis dan kemudian dia mengatakan, ayo kita lakukan. Sudah tidak ada lagi jalan kembali dari kita. Maka hidup dan mati akan diputuskan hari ini. Menurut Fujun, bahkan jika mereka berlutut dan juga memohon belas kasihan pada Soyen, maka Soyen tidak akan pernah mengampuni mereka yang telah berbuat fatal, ikut menyerbu dan juga mengepung klan Zhao di masa lalu. Detik berikutnya, pung! Aura yang sangat mengerikan juga terpancar dari dalam tubuh Raja Neraka. Gelombang mengerikan terpancar jelas dari dalam tubuhnya. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, apa itu? Meskipun Soyen memiliki kekuatan iblis, tapi pada saat Raja Neraka akan menggunakan jurus pamungkas, jelas Soyen bisa mencium aura kematian yang nyata. Bahkan teknik bertarung tingkat dewa yang sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan fluktuasi energi yang telah dipancarkan dari dalam tubuh Raja Neraka ini. Raja Neraka tiba-tiba saja langsung mengatakan, kekuatan dunia neraka, seni setengah dewa, segel hantu. Tubuh dari Raja Neraka tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan kemudian telapak tangannya saat ini telah membentuk sebuah segel yang aneh. Kekuatan yang rumit juga telah menyebar dalam sekejap. Tepat ketika Raja Neraka akan menyelesaikan teknik setengah dewa miliknya, tiba-tiba, seras! Sebuah bayangan bunga yang berwarna hitam muncul dari belakang dan kemudian menembus tubuhnya. Lalu, menyerap kekuatan kehidupan dari Raja Neraka sedikit demi sedikit. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Fujun tiba-tiba saja berteriak, wakil pemimpin pusat dunia neraka, Gara Diyin, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Mendengarkan ucapan dari seorang Fujun membuat Gara Diyin ini juga melemparkan bunga berwarna hitam dan mengenai tubuh dari Fujun. Lalu kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat mereda. Pandangan mata dari Fujun benar-benar dipenuhi oleh kemarahan yang luar biasa, tapi dia tidak mampu melawan kekuatan dari Diyin. Padahal dengan segel hantu yang akan dimunculkan Raja Neraka, hal itu bisa menyegel Soyen dengan satu pukulan. Tapi kali ini, hal seperti itu telah digagalkan oleh wakil pemimpin pusat dunia neraka yang telah muncul ke tempat ini bersama dengan Guru Xia yang merupakan pemimpin pusat dunia neraka. Harapan terakhir mereka benar-benar sirna. Xia yang telah muncul bersama dengan Diyin kali ini langsung mengeluarkan api hitam dari dalam tubuhnya. Dan kemudian dia berkata, aku memiliki caraku sendiri untuk melakukan penebusan dosa terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang dari dunia neraka ini terhadap klan Zhao. Ketika api hitam dikeluarkan oleh seorang Guru Xia, saat ini Soyen bisa merasakan aura dari klan Zhao di dalam api hitam itu. Pandangan mata dari Xia melihat ke arah Soyen dengan penuh permohonan dan kemudian dia mengatakan, Soyen, tolong hentikanlah. Setiap orang memang pernah berbuat kesalahan. Soyen pun tidak menghentikan pengumpulan energi di dalam tangannya dan kemudian dia menimpali perkataan dari Guru Xia ini. Apa yang kau katakan memang benar. Semua orang telah berbuat salah, tapi dosa-dosa dari mereka berempat itu sudah tidak terampuni. Aku hanya ingin menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikan perseteruan ini. Gelombang fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar dari dalam kekuatan iblis milik Soyen dan itu menyebar di dalam dunia neraka ini. Diyin sebagai wakil pemimpin dari pusat dunia neraka tiba-tiba saja menimpali perkataan dari Soyen. Soyen, tolong hentikanlah. Tentu saja mereka yang telah berbuat jahat harus mati. Tapi saat ini ras jahat asing telah menyerang dunia 1000 besar. Kenapa kita tidak mengesampingkan dendam pribadi dan membiarkan mereka dihukum atas kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu, serta membuat mereka memberikan bantuan kepada kita terlebih dahulu untuk melawan ras jahat asing. Soyen kemudian berkata, apakah hukuman bisa membayar kebencian?
dari leluhur klan Xiao milikku, kekuatan iblis, dan juga kekuatan api suci milik Soyen kali ini secara perlahan telah bersatu, dan kemudian hal seperti itu menimbulkan pusaran besar di langit. Soyen kemudian melayang ke arah langit dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan, seolah-olah dia merupakan raja sesungguhnya dari dunia ini. Xia yang telah memegang api hitam, tiba-tiba saja dia berkata pada Soyen, ini merupakan segel reinkarnasi milik Dewi Perang dari klan Xiao milikmu, yaitu Xiao Lingshan. Meskipun berada di bawah dari segel api reinkarnasi, namun segel ini bisa digunakan untuk menerima warisan reinkarnasinya. Dan ini aku berikan pada dirimu bersama dengan api reinkarnasi serta api kehidupan dan juga kematian. Selain itu, aku juga akan memberikanmu reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia neraka ini yang telah mengumpulkan esensi dari jiwa-jiwa mereka. Gunakan benda itu sebagai ganti keselamatan dari seluruh dunia neraka. Apakah itu cukup? Soyen hanya terdiam, tidak menanggapi perkataan dari seorang Xia. Namun detik berikutnya, Raja Penelan Roh buru-buru berkata pada Soyen, Soyen, tolong pikirkanlah baik-baik untuk menghancurkan dunia ini. Bagaimanapun juga dunia neraka itu mengendalikan reinkarnasi dari dunia 1000 besar. Apabila dunia neraka hancur total, maka seluruh reinkarnasi di dalam dunia 1000 besar juga akan kacau balau. Jiwa-jiwa kesepian akan berkeliaran di mana-mana dan tidak bisa masuk ke dalam dunia neraka ini. Memang benar bahwa para tokoh berpengaruh di dalam dunia neraka, mereka ikut serta dalam pengepungan dan juga penindasan klan Xiao di masa lalu. Tapi mereka bukanlah dalang yang sebenarnya, dan mereka hanyalah bidak catur. Mendengarkan ucapan dari Raja Penelan Roh, Soyen berusaha dengan keras menahan amarah di dalam dirinya dan membuat nafas dari Soyen menjadi lebih berat. Selanjutnya Soyen menghirup nafas dalam-dalam sambil mengatakan, baiklah, aku bisa menyelesaikan kesepakatan ini dengan dirimu, dan aku tidak akan menghancurkan dunia neraka. Tapi mereka berlima harus musnah. Siapa yang berani menghentikanku, dia juga harus mati. Gara Diyin tiba-tiba langsung mengatakan, baiklah, kita setuju. Xia kemudian berusaha memperjuangkan sesuatu sambil mengatakan, tapi Raja Neraka, Fujun, dan juga Hakim Hidup dan Mati, meskipun mereka bersalah, mereka tidak boleh dilenyapkan karena situasinya telah menjadi semakin panas. Tanpa ragu, Diyin kini telah langsung membawa Xia untuk meninggalkan tempat ini. Ketika pergi, tatapan mata dari Xia terus melihat Soyen dan kemudian dia meneteskan air mata pada saat menyaksikan kekuatan besar dari iblis Soyen benar-benar melenyapkan Fujun, Hakim Hidup dan Mati, serta Raja Neraka. Mereka semuanya merupakan tokoh-tokoh penting di dalam dunia neraka dan juga orang yang paling berpengaruh terhadap Xia atas kemajuan kekuatan di dalam dunia neraka ini sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin dari pusat dunia neraka. Xia hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil berkata, klan Xiao, mereka benar-benar iblis. Namun Xia juga tidak habis pikir bahwa orang-orang yang tampaknya lembut itu, mereka telah berpartisipasi di dalam pengepungan dan juga penindasan dari klan Xiao. Beberapa orang yang menjadi anak buah dari Fujun kali ini juga telah dilenyapkan oleh Soyen, dan kejahatan yang mereka tinggalkan tidak akan membahayakan seluruh dunia neraka, dan kematian mereka yang merupakan anak buah dari Fujun itu sebenarnya sangat sepadan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan segera meninggalkan tempat ini setelah dia menyelesaikan urusan di dalam dunia neraka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.